pembelajaran hari ini di kelas 4 semester 2 ini materinya adalah tentang kisah keteladanan wali songo. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Isa. Siap, udah mulai. Untuk berikutnya, sebelum kita belajar mengenai kisah keteladanan wali songo, mari anak-anak bapak sekalian untuk membaca surat pilihan. Apa yang akan kita baca suratnya? Surat ikhlas? Ya, baik. Kalau kita sama-sama sepakat dengan ikhlas, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Untuk lagu nasional ini kita menyanyikan lagu sebagai lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila bersama-sama. Ayo berdiri semuanya. Baik. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Hati Joko tak masih sedia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, maju, ayo maju. Garuda Pancasila sebagai bentuk rasa kecintaan kita pada tanah air kita. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kisah keteladanan wali songo. Nah, baik anak-anak bapak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, bapak ingin bertanya kepada kalian semuanya. Masih ingat pembelajaran yang sebelumnya? Masih. Yaitu masih berkaitan tentang wali songo. Nah, Bapak akan bertanya juga mengenai pembelajaran sebelumnya. Siapa yang bisa mengartikan apa arti dari wali songo? Siapa? Orang yang punya kadang-kadang kepada Allah SWT yang berbuat dengan Allah. Baik, benar sekali. Betul. Berarti masih ingat ya? Jadi jumlah wali songo itu berapa? 9. Di mana kira? Di Pulau Jawa. Betul sekali, di Pulau Jawa. Baik, untuk hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran tentang kisah keteladanan wali songo. Adapun tujuan dari pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama, melalui literasi peserta dapat menganalisis biografi wali songo. yang pertama apa? Menganalisis biografi singkat wali songo. Yang kedua, berarti yang kedua metode dakwah wali songo, membandingkan. Lalu yang berikutnya,
literasi peserta didik dapat menganalisis geografi singkat wali songo dengan benar. Format penilaian yang Bapak lakukan untuk poin pertama itu adalah secara tes tertulis. Nanti setelah kita belajar menyimpulkan pembelajaran kita, Bapak akan memberikan tes tertulis dalam bentuk soal. Nah, yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat membandingkan metode dakwah. Nah, itu nanti secara berkelompok. Maka poin penilaian kelompoknya adalah tentunya ada beberapa aspek. Yang pertama itu adalah keaktifan kalian ketika diskusi. Yang kedua itu kerja sama dengan kelompoknya. Yang ketiga berbagi peran. Jadi perannya itu apa saja? Ada ketua, ada sekretaris, ada nanti notulen. Nah, lalu yang berikutnya dapat menceritakan keteladanan wali songo. Jadi nanti untuk ini poinnya itu adalah unjuk kerja. Maju ke depan, menceritakan kembali tentang pelajaran yang kita pelajari tentang wali songo tersebut, ya. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk kepada materi yang akan kita. Sekarang kalian perhatikan video yang akan Bapak tampilkan di layar, ya. Kalian dengarkan secara seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini akan mengulas sepakat wali songo itu. Apakah para wali Allah ini sejaman? Atau apakah para wali Allah ini ada kaitan saudara satu sama lainnya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Wali songo adalah para wali Allah yang sejahtera, yaitu diantaranya Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Mulia, serta Sunan Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lainnya mempunyai kaitan yang erat, yaitu ikatan darah antar saudara dan juga dalam hubungan guru dan murid. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah yang tertua. Sunan Ampel adalah anak dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri adalah keponakan Syekh Maulana Malik Ibrahim dan berarti juga sepupu dari Sunan Ampel. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak Sunan Ampel. Sunan Kalijaga merupakan sahabat sekaligus murid dari Sunan Bonang. Sunan Mulia adalah anaknya Sunan Kalijaga. Sunan Kudus adalah murid dari Sunan Kalijaga dan Sunan Jati adalah sahabat para Sunan, kecuali Syekh Maulana Malik Ibrahim yang lebih dulu meninggal. Mereka tinggal di Banten utara Jawa dari awal abad 15 hingga pertengahan abad 16 di tiga wilayah itu, yaitu daerah Surabaya, Gresik, Lamongan yang berada di Jawa Timur, Demak, Kudus, Mulia yang berada di Jawa Tengah, serta Cirebon yang berada di Jawa Barat. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pengaruh masyarakat pada masanya. Mereka mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru, mulai dari masyarakat, bercocok tanam, niaga, budaya, dan kesenian ke masyarakat. Tentang kisah keteladanan wali songo tersebut, adapun metode pendekatan yang kita lakukan adalah pembelajaran dengan berbasis proyek. Apa itu proyek? Proyek itu adalah bentuk hasil akhir dari pembelajaran kita, itu adalah bentuk karya nyata. Jadi nanti ada yang bisa dipampangkan di kelas kita dalam bentuk karya. Jadi untuk hari ini kita akan membagi kelompok. Nah, untuk kelompoknya itu seperti ini. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Masing-masing kelompok itu memegang 3 wali.
3. Jadi masing-masing kelompok itu 3 wali yang akan nanti didiskusikan bersama kelompoknya. Ya, mengerti Mas Bapak? Baik, kalau mengerti, selanjutnya Bapak akan membagikan tugas yang perlu kalian kerjakan. Tugasnya itu adalah kalian mengerjakan apa yang telah ada di dalam tugas tersebut. Yang pertama itu pastinya mewarnai. Itu adalah kalian warnai. Yang kedua itu adalah lakukan analisa seperti tadi. Nama, catatan kecil kesimpulan tentang wali tersebut. Catatan kecil kesimpulan dari kisah Wali Songo tersebut. Bisa? Bisa? Bisa ya? Baik. Oke. Dalam itu Bapak berikan selama 20 menit untuk menyelesaikan tugas ini. Nama Sunan Kudus, nama asli Raden Ja'far. Raden ajaran apa mendekatkan diri dan rakyat dan tradisinya dengan cara Islami. Tinggal di daerah Kudus. Sim. Apa nama daerah tempat dia menyebarkan Islam? Sedayu. Daerah apa? Sedayu. Sedayu. Apa ajarannya? Dermawan. Kedermawanannya. Lalu apa lagi? Sifat sosial. Tahu sifat tadi? Sunan apa? Sunan Kudus. Sunan Kudus. Siapa nama si Sunan Kudus? Raden Ja'far Shadiq. Raden Ja'far Shadiq. Ajaran yang diajarkannya apa? Iksan? Mendekatkan diri dan rakyat dan tradisi. Betul. Jadi agama sebelumnya agama apa? Hindu. Agama Hindu. Ya. Sebelum datangnya Islam di Pulau Jawa itu agama yang berkembang itu 2. Yang pertama Hindu. Lalu datanglah Wali Allah. Iya betul, datang Wali Songo. Dan salah satunya tadi Sunan Kudus. Apakah Wali Songo yang mengajarkan Islam. Islam? Seperti main gamelan. Main gamelan itu adalah dulunya sebagai kebiasaan orang-orang Buddha, orang-orang Hindu. Tetapi oleh Sunan Bonang dilakukan perubahan. Gamelannya itu diubah menjadi pujian kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sambil bernyanyi, sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak Bapak sekalian, itu adalah pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, sebagai bentuk apakah kalian menguasai pembelajaran atau tidak untuk hari ini, tercapai atau tidak tujuan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan tes. Perhatikan dulu. Di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan Isa. Orang yang punya kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 9 orang. Baik. Yang pertama Sunan Gresik, kedua Sunan Ampel, ketiga Sunan Bonang, keempat Sunan Derajat, kelima Sunan Giri, keenam Sunan Kalijaga, ketujuh Sunan Muria, kedelapan Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Gati. jumlah 9 orang. Bagaimana dakwahnya dari kesemuanya itu yang 9 orang? Dengan cara halus. Baik, dengan cara halus. Itu adalah kesimpulan kita untuk hari ini. Baik, sebelum Bapak tutup, ini dia. Ya. Sudah, silakan dikerjakan. Tidak boleh mencontek pada kawan. Kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ya, tentu saja dibuat. Nah, baik, anak Bapak sudah selesai semuanya? Sudah selesai. Baik, sudah selesai. Bapak ambil boleh ya? Kumpulkan semuanya. Jadi berjumlah 10 orang. Nanti akan Bapak nilai dan kalian bisa
lihat hasilnya. Kalau misalnya nilainya itu mencapai KKM, maka itu tidak perlu melakukan remedial. Tapi kalau di bawah KKM, maka kita akan melakukan remedial ya. Baik, anak-anak bapak sekalian. Nah, kita hari ini karena jam lonceng sudah berbunyi, saatnya kita keluar main. Artinya waktu belajar kita telah habis, maka oleh sebab itu Bapak akan menutupnya. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak kalian semuanya pelajari pembelajaran untuk minggu depan, yaitu masih tentang kisah keteladanan Wali Songo berkenaan dengan sifat dan cara dakwahnya yang dilakukan oleh Wali Songo. Oleh sebab itu, nanti di rumah kalian silakan buka buku halaman 114. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Silakan kalian untuk menutup bukunya, merapikan bukunya. Silakan rapikan bukunya. Silakan rapikan bukunya. Kalian sudah selesai, maka untuk hari ini Bapak tutup. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak Bapak sekalian, akhirnya Bapak ucapkan selamat belajar di rumah kembali. Terus Bapak ingatkan kembali untuk proyeknya itu